kita ketemu lagi bersama kami di channel pemberdayaan kami, Abi Fayura, dan bersama fasilitator desa berdayanya, yaitu Ahmad Fauzi. Sahabat juara semuanya, LKP Juara Sukamaju merupakan salah satu inisiasi rumah zakat dalam rangka untuk mengembangkan potensi yang ada di masyarakat di Desa Berdaya Sukamaju. Nah, diharapkan setelah adanya LKP Juara yang merupakan salah satu program dari Rumah Pengembangan Potensi Masyarakat yang ada di Desa Berdaya Sukamaju, bisa mengembangkan bakat-bakat anak di Desa Sukamaju untuk bisa menguasai komputer, salah satu dari program kami di LKP Juara, dan juga kedepannya bisa memberikan satu inisiatif kepada mereka agar dapat mencari atau menciptakan pekerjaannya dari bidang atau potensi yang ada pada mereka sendiri. Nah, pada hari ini kami kembali lagi menginisiasikan sebuah video edukasi kepada kalian semua, yaitu merupakan pembelajaran tentang Microsoft Word yang ada pada Office Tool 2019. Nah, mari kita sama-sama saksikan video berikut ini. Sobat juara semuanya, di dalam Microsoft Word, paragraf adalah segala sesuatu yang diakhiri dengan menekan tombol Enter. Paragraf mungkin berupa judul pelaporan, bagian suatu daftar, baris kosong di antara dua paragraf, sekumpulan teks, atau kalimat yang mempunyai satu pemikiran. Kita dapat mengatur format paragraf dengan menggunakan salah satu cara sebagai berikut. Pertama, kita bisa memilih paragraf yang akan kita format, kemudian atur formatnya sesuai dengan keinginan kita. Atau kita bisa menggunakan yang kedua, yaitu menempatkan pada kursor pada posisi awal pengetikan paragraf atau formatnya. Kemudian ketik paragraf yang kita inginkan. Dengan cara ini, semua paragraf yang kita ketik mulai dari posisi kursor akan mengikuti format yang kita pilih sampai kita melakukan perubahan kembali atau memindahkan posisi kursor ke bagian lain pada dokumen. Nah, sebenarnya kalau membahas cara untuk mengformat paragraf, itu sudah kita jelaskan juga pada video yang lalu. Pada yang lalu, lebih mengkhususkan pada cara pertama. Tapi pada saat kita membuat atau memformat paragraf, kita lebih baik memilih yang kedua, karena bisa saja memformat paragraf itu cukup banyak. Nah, di dalam memformat paragraf, ada beberapa pembahasan yang nantinya kita akan pelajari. Mulai nanti kita akan meratakan teks paragraf, mengatur indentasi atau margin, mengatur jarak spasi baris, dan mengatur format halaman. Sebelum saya membahas pembahasan ini lebih lanjut, saya mencoba untuk menekankan kepada sobat semua bahwa untuk memformat paragraf ini nantinya kita akan menggunakan dua cara, dan kedua cara itu akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, kita bisa memilih dari teks yang sudah tersedia, seperti pada layar ini, teks ini sudah saya sediakan. Atau kita bisa memulainya dari awal, yaitu dari kursor yang diletakkan pada kolom yang kosong atau pada dokumen yang kosong. Oke, sekarang kita bahas bagaimana cara meratakan teks dalam paragraf. Ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, kita bisa menggunakan tombol yang terletak pada menu Home dan pada toolbar atau ribbon paragraf dengan cara mengklik tanda panah ke samping yang paling di sini, sehingga nanti akan muncul kotak dialog paragraf. Nah, ini dia. Lalu cari alignment. Di sini alignment nanti ada 4 item lagi. Yang pertama adalah left. Left itu adalah peratan kiri. Center itu peratan tengah. Right, peratan kanan.
justified itu perataan kiri dan kanan. Ini juga bisa dilakukan dengan cara klik kanan, lalu ambil paragraf. Setelah itu akan muncul juga kotak dialog paragraf. Lalu cari alignment, akan muncul juga 4 item yang kita bilang tadi. Nah, mudahnya kita bisa menggunakan icon toolbar yang telah tersedia pada menu home, pada ribbon paragraf. Di sini posisinya. Dia ada 4 tadi, ada left, ada center, ada right, dan ada justify. Nah, pada umumnya pada saat kita melakukan pengetikan di blank dokumen pada Microsoft Word 2019, rata yang akan ditampilkan itu adalah rata kiri atau left. Nah, setelah saya ketik teks yang ada di sini, rata yang ditampilkan tadi adalah rata kiri. Ini bisa kita ubah. Kalau seandainya kita minta rata tengah, kita klik, maka secara otomatis paragraf akan berubah menuju ke arah tengah. Kalau seandainya kita klik right, maka secara otomatis rata kanan. Atau justify, maka rata kiri dan kanan. Memang kalau kita menggunakan justify itu merupakan salah satu rata paragraf yang sering digunakan oleh kebanyakan orang. Nah, pada perataan teks atau disebut juga dengan nama alignment, kita juga bisa menggunakan tombol kombinasi pada keyboard. Seperti contoh, saat kita ingin merata kirikan, maka kita menggunakan tombol kombinasi Ctrl L. Kalau kita menggunakan rata tengah, kita menggunakan Ctrl E. Kalau seandainya kita menggunakan rata kanan, kita menggunakan Ctrl plus R. Dan jika kita menggunakan perataan kiri dan kanan, kita menggunakan tombol kombinasi Ctrl plus J. Nah, sahabat juara semuanya, kali ini kita coba belajar bagaimana cara mengatur indentasi atau yang kita sebut biasanya dengan nama margin. Nah, margin yang kita atur di sini cuma ada 2. Yang pertama adalah margin kiri dan yang kedua adalah margin kanan yang bisa dapat kita lihat di sekitar rule yang ada seperti penggaris ya. Ada simbolnya atau ada tandanya. Dan juga di sebelah kanan ada juga. Nah, sebenarnya ada 2 cara bagaimana cara mengatur indentasi atau mengatur margin ini. Seperti biasa, bisa dengan cara klik kanan, lalu mengambil paragraf, atau secara langsung kita mengambil di tanda panah miring ya, kita klik, maka nanti akan muncul kotak dialog paragraf. Nah, lalu kita cari di sekitar indentation ya, indentasi. Nah, di sini ada left dan right, dan juga nanti ada special, cuma ada 2 ya, first line dan hanging ya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah memilih targetnya dulu. Target apa yang yang mana yang kita pilih untuk kita lakukan perintah yang tadi. Saya ambil 2 saja langsung karena kebetulan di sini cuma ada 2 paragraf. Lalu kita ambil tanda panah tadi, lalu muncul kotak dialog paragraf. Nah, kalau indentasinya kita rubah di sini 2, yang left, lalu kita oke-kan, maka secara otomatis simbol dari margin dari sebelah kiri akan bergeser ke rule angka 2. Begitu juga nanti dengan yang kanan. Kalau seandainya kita rubah di sini 3, maka secara otomatis dia akan berpindah 3 cm dari tempat semulanya.
Nah, sedangkan kalau seandainya kita menggunakan yang indentasi spesial, di situ ada dua. Yang pertama adalah first line, yang dimana first line ini adalah indentasi kirinya itu akan bergeser di baris pertama saja. Artinya seperti paragraf pertama ya, seperti ini. Nah, ini biasanya kita gunakan di saat kita ingin membuat naskah atau seperti skripsi ya. Sedangkan hangout, satu lagi namanya hangout, hanging ya, maaf, hanging. Ya, hanging ini seperti indentasi. Jika ingin membuat indentasi kita itu gantung, yang mana indentasinya itu baris lainnya berbeda dari baris pertama. Kalau tadi first line, baris pertamanya yang berbeda dari baris lain. Kalau hanging, baris pertamanya tetap, tapi baris yang lainnya akan berbeda. Indentasi gantung ya, seperti ini dia. Ya. Nah, sebenarnya kalau membicarakan masalah indentasi atau margin, kalau seandainya kita menggunakan kotak dialog paragraf, sebenarnya ini lebih akurasi. Ini hanya membuat akurasinya lebih tepat dan lebih baik. Biasanya kadangkala orang lebih banyak mengambil dengan cara manual, seperti menggeser simbol ataupun tanda margin yang ada di sini. Dan di sini kalau seandainya kita menggeser dia 2 cm, maka ambil tanda marginnya yang paling bawah ya, dengan cara klik tahan lalu geser, maka secara otomatis akan bergeser. Nah, itu dia. Nah, kalau seandainya yang first line, cukup mengambil yang paling atas ya, first line indent, klik tahan, ambil. Nah, itu akan membuat first line. Ya, hanging pun begitu juga. Saat kita membuat hanging, dia ditarik bawahnya, lalu nanti yang paling atas pindahkan. Nah, sama saja. Ini lebih bersifat manual. Tergantung bagaimana kita yang memilih, ataupun tergantung bagaimana kita suka memilihnya, apakah cara yang pertama atau cara kedua. Hanya perbedaannya terletak dari akurasi saja. Kalau seandainya kita menggunakan kotak dialog paragraf, indentasinya itu lebih akurasi lagi. Nah, pada pembahasan ini kita belajar bagaimana cara mengatur jarak spasi baris di setiap paragraf yang kita buat di lembaran kerja Microsoft Word 2019. Nah, ada pun langkah-langkah untuk mengatur jarak spasi baris antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kita harus memilih target yang nantinya kita ingin buat spasi barisnya. Boleh dengan cara drag, yaitu dengan cara klik tahan, atau kalau memang kebetulan kita ingin mengubah jarak spasi baris semua, kita cukup tekan Ctrl A. Lalu bisa dengan cara klik kanan, ambil paragraf, lalu akan muncul kotak dialog paragraf, atau dengan cara mengklik tanda panah miring yang ada di ribbon paragraf di menu home, lalu kita klik dan akan muncul kotak dialog paragraf. Lalu kita harus mencari spacing. Nah, line spacingnya nanti kita gunakan. Nah, pada line spacing itu ada lebih kurang 6 option pilihan. Yang pertama adalah single, yang kedua adalah 1,5 lines, yang ketiga double, at least, exactly, dan multiple. Nah, yang dimana ke 6 ini berbeda-beda. Single itu pada umumnya merupakan bentuk default dari paragraf sebelum diubah spasinya. 1,5 lines memberikan jarak 1,5, atau bisa kita ambil dengan cara Ctrl plus 5 pada tombol keyboard. Selanjutnya line spacing double, memberikan jarak double pada setiap baris. Klik lalu OK. Atau kita bisa menggunakan dengan cara Ctrl plus 2. Selanjutnya at least,
tidak memberikan dampak ya, malah agak memperkecil jarak, tidak mempengaruhi. Exactly itu memberikan jarak agak merapat, lebih rapat lagi. Dan yang terakhir adalah multiple, memberikan jarak 2 kali dari double. Nah, pada umumnya yang sering digunakan oleh orang pada saat menggunakan Microsoft Word yaitu adalah jarak double atau jarak 1,5 lines. Pada pembahasan terakhir video ini, kita coba belajar bagaimana cara mengatur format halaman sebelum melakukan pencetakan pada halaman yang telah kita buat. Yang dimaksud dengan mengatur format halaman itu antara lain sebagai berikut. Pertama, kita bisa mengubah ukuran kertas. Yang kedua, kita mengatur margin kertas. Atau juga kita bisa melakukan pemasangan nomor halaman atau kegiatan-kegiatan lainnya. Baik, kita akan membahas yang pertama. Kita coba belajar bagaimana cara mengubah ukuran kertas dan orientasi percetakan sebelum melakukan print atau pencetakan pada halaman yang telah kita buat. Nah, perlu saya tekankan di sini, sebelum kita melakukan percetakan ataupun melakukan pengubahan ukuran kertas, kalian semua harus paham ukuran-ukuran kertas yang sudah ada di dunia nyata, agar tujuannya adalah untuk lebih memahami nantinya kertas mana yang kita gunakan. Nah, pada umumnya kebanyakan orang lebih banyak menggunakan kertas HPS yang berukuran lebih kurang 8,5 inci dikalikan dengan 13 inci, atau juga kertas folio atau kertas A4 yang berukuran 8,5 dikalikan 11 inci. Nah, adapun cara untuk mengubah kertas dan orientasi percetakan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kita bisa mengambil di menu bar layout. Nah, di menu layout nanti akan tersusun berbagai macam dari perintah-perintah untuk mengatur ukuran kertas dan orientasi percetakan, mulai dari margin, mulai dari orientasi, mulai dari size, dan kolom. Mungkin kita akan membahas ketiga ini dulu terlebih dahulu, mulai dari margin, orientasi, dan size. Nah, margin itu lebih mengarah kepada bagaimana cara mengatur kertas mulai dari rata atas, bawah, kiri, dan kanan. Secara default sudah disediakan mulai dari normal, narrow, dan sebagainya. Dan jika nanti pada saat melakukan pengetikan, sebenarnya margin itu tergantung dari yang minta. Kadang-kadang ada beberapa naskah narasi seperti skripsi. Naskah narasi skripsi itu sudah ada margin tertentunya. Atau kita bisa menggunakan custom margin. Custom margin ini berfungsi untuk menentukan margin-margin secara target yang kita kendaki. Ya, ini sudah ada kotak dialog page setup ya, margin. Di sini ada pengaturan margin. Defaultnya adalah 2,5 cm. Ini bisa kita rubah dengan cara klik di tengah-tengah ya. Hapus. Misalnya kita ingin membuat top itu atas ya, bagian atas dari kertas 2, bottomnya 2, bawah ya, bottom bawah. Kalau left itu kiri, bagian sebelah kiri 3 kita buat misalkan, dan right-nya kanan ya, kiri kanan itu 3 juga. Kalau memang sudah oke, kita bisa klik oke. Maka secara otomatis margin pada kertas lembaran kerja Microsoft Word itu sudah berubah. Nah, orientasi itu adalah bentuk bagaimana cara kita untuk melihat lembaran kerja. Cuman ada 2, yaitu port air dan landscape. Nah, port air itu tegak, secara defaultnya tegak seperti ini. Saya memperkecilnya saja biar lebih jelas terlihat. Nah, ini adalah bentuk port air kertas, artinya kertas itu tegak ya. Yang kedua adalah landscape, kertas itu miring. Sebenarnya tidak ada masalah, tinggal lagi bagaimana cara kita menggunakan pengerjaan pada lembaran kerja Microsoft Word saja. Tergantung apakah memang mengharuskan dia itu port air ataupun landscape, tidak jadi masalah.
Sebenarnya di kolom margin tadi pun juga kita sudah bisa menggunakan ini ya, di paper nih, kertas size tadi ya, di size di paper sudah juga margin tadi, paper sudah merangkup ya, A4 ya, ini ukuran A4, ini cm, bisa diubah menjadi inci sebenarnya bisa, dan tergantung dari kertas yang kita inginkan. Kalau memang kertasnya tidak ada, kita buat custom saja. Misalnya kita ingin membuat kertas ukuran HPS ya, ukuran HPS. Di sini cuman ada ukuran legal, letter, legal ya, legal ya. Legal hanya berbeda beberapa inci. Ya, hacknya itu kita buat 33. Ini akan berubah kertasnya menjadi legal, lebih panjang. Secara default dia akan menampilkan kertas letter atau A4. Ya, kertas A4 ya. Itu dia. Nah, sebagai tambahan pada sesi kali ini, kita belajar bagaimana cara menyisipkan nomor halaman pada lembaran kerja Microsoft Word 2019 kita. Nah, caranya adalah dengan cara mengambil pada menu bar, yaitu insert. Lalu di sini sudah ada page number, cukup mudah pada Microsoft 2019 ya. Kita klik, maka akan tampil option tampilan dari penyisipan nomor halaman. Top page artinya membuat nomor halaman itu di atas dari lembaran kerja. Bottom biasanya lebih banyak ke bottom ya. Bottom page itu artinya membuat halaman di bawah dari lembaran kerja. Ya, tinggal pilih apakah dia mau rata kiri, rata tengah, atau rata kanan, atau dengan menggunakan kata pix ya. Ya, cukup buat angkanya kita buat di sini ya. Nah, secara otomatis sudah masuk di bawah ya. Kalau seandainya kita enter, ini kita misalkan enter, masuk ke page 2, halaman kedua ya. Kita lihat nomor halamannya sudah secara otomatis berganti menjadi halaman 2. Nah, sobat juara semuanya, sudah masuki pada sesi terakhir ini, kita juga harus perlu tahu bagaimana cara mencetak dokumen setelah hasil kinerja kita di lembaran kerja Microsoft Word 2019 itu selesai kita lakukan. Nah, ada dua cara bagaimana cara untuk mengeprint ya, memprint dokumen kita. Pertama, kita ambil di menu bar yaitu menu file. Lalu ada perintah print ya, kita klik. Maka akan tampil tampilan kotak dialog print sebelum kita melakukan pengeprintan. Atau lebih simpelnya kita menggunakan tombol kombinasi pada keyboard yaitu Ctrl plus P. Juga akan sama, akan menampilkan tampilan kotak dialog print. Nah, sebelum kita mengklik print, kita harus lihat dulu bagaimana tampilan-tampilan yang ada pada kotak print. Yang pertama adalah copy. Copy itu menunjukkan berapa banyak lembaran yang ingin kita cetak. Biasanya kalau seandainya satu lembar yang kita print itu bisa menggunakan copy. Tapi kalau sudah berhalaman, kayaknya kita nggak menggunakan kata copy. Nah, printer itu merupakan salah satu hal yang penting. Lihat nanti di option printer, karena kadang-kadang di satu laptop itu sudah ada banyak terinstall printer-printer. Kalau saya cuma satu, Canon IP2700 series ya. Dan ada kolom, ada tanda online nanti ya. Ini kebetulan offline karena saya tidak mencolok printer ke laptop saya ya. Lalu ada namanya settingan dari printer, mulai dari print all page, ini artinya mengeprint keseluruhan ya. Biasanya kita print keseluruhan, atau kalau misalnya kita hanya memprint beberapa halaman atau halaman keberapa, kita ketik halaman keberapa yang ingin kita print ya. Ini kalau memang lembaran kerja kita tuh memiliki banyak halaman. Lalu ada juga namanya print on sheet ya, ini kita nggak perlu jelaskan, college nggak perlu jelaskan. Port air ini saya jelaskan tadi yang mulai dari landscape, tampilan landscape ataupun tampilan port air sudah di print juga ada. Ukuran kertas ya, size nya
marginnya juga ada gitu. Atau kita klik Page Setup, lebih terbuka lagi tampilan-tampilan dari kotak dialog Page Setupnya ya. Setelah itu nanti baru kita klik Print, maka secara otomatis lembaran kerja yang telah kita kerjakan di Microsoft 2019 telah kita print. Nah, alhamdulillah sobat juara semuanya, semoga dengan video yang kami tampilkan tadi itu semua dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan sebagai bentuk tanda dukungan kalian, jangan lupa sekali lagi tekan subscribe dan juga tanda lonceng ada di sampingnya. Itu merupakan bentuk dukungan kalian kepada kami agar terus menggarap video-video edukasi selanjutnya dan juga melakukan pemberdayaan di Desa Berdaya Sukamaju. Saya Ahmad Fauzi, fasilitator Desa Berdaya Sukamaju, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.